Halo anak-anak, selamat bertemu kembali dalam pelajaran IPA Fisika kelas 7. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan tetap ikuti protokol kesehatan. Pokok bahasan yang kita mau ajarkan pada hari ini yaitu tata surya. Dengan topiknya adalah sistem tata surya. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini ada 3. Yang pertama, peserta didik dapat mengidentifikasi komponen sistem tata surya. Yang kedua, peserta didik dapat menyebutkan karakteristik komponen sistem tata surya. Yang ketiga, peserta didik dapat membandingkan karakteristik komponen sistem tata surya. Sistem tata surya. A. Pengertian tata surya. Tata surya adalah susunan benda-benda langit yang terdiri atas matahari sebagai pusatnya dan planet-planet, meteorit, komet, serta asteroid yang mengelilingi matahari. Susunan tata surya terdiri atas matahari, 8 planet, satelit-satelit pengiring, planet, komet, asteroid, dan meteorit. Planet dalam tata surya kita yaitu Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Selanjutnya perhatikan gambar berikut. Yang B, karakteristik komponen tata surya. 1. Matahari. Matahari merupakan pusat tata surya yang berupa bola gas bercahaya. Matahari terbentuk oleh gas hidrogen. Atom-atom gas hidrogen kemudian bersatu membentuk gas helium yang dikenal dengan reaksi penggabungan inti atau sering disebut reaksi fusi. Proses ini menghasilkan energi yang sangat besar dan membentuk energi panas, energi cahaya, dan energi gelombang. Matahari merupakan bintang yang paling dekat dibandingkan dengan bintang-bintang lainnya. Jarak matahari dari bumi kita sekitar 150 juta kilometer. Jarak ini disepakati sebagai satu satuan Armstrong atau astronomi. Diameter matahari sekitar 1.380.000 kilometer. Suhu permukaan matahari 6.000 derajat Celcius yang dipancarkan keluar angkasa hingga sampai ke permukaan bumi. Sedangkan suhu inti sebesar 15 sampai 20 juta derajat Celcius. Matahari terdiri dari beberapa lapisan sebagai berikut. Yang pertama atau A, inti. Suhunya sekitar 14 juta Kelvin. Tempat terjadinya reaksi nuklir yang menghasilkan energi sangat besar. B, fotosfer. Suhunya
sekitar 6000 derajat Kelvin dengan ketebalan sekitar 300 km. Merupakan bagian matahari yang dapat kita lihat. Yang ke-C, kromosfer. Atmosfer matahari bersuhu sekitar 4500 derajat Kelvin dan ketebalannya 2000 km. Yang ke-D, korona. Atmosfer luar matahari bersuhu sekitar 1 juta derajat Kelvin dan ketebalannya sekitar 700.000 km. Selanjutnya kita perhatikan gambar tentang lapisan pada atmosfer. Yang kedua, planet. Planet merupakan objek langit yang mengitari matahari yang mengelilingi bidang orbit yang eksklusif, bersih, dan objek lain di sekitarnya, serta memiliki massa yang cukup untuk gaya gravitasi sehingga mampu mempertahankan bentuknya. Berdasarkan definisi tersebut, planet penyusun tata surya kita hanya ada 8, yaitu Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Yang ketiga, satelit. Satelit merupakan benda langit kecil yang geraknya mengelilingi benda langit yang lebih besar. Keduanya bersamaan mengelilingi matahari. Arah peredaran satelit sama dengan arah peredaran planetnya. Bidang edarnya hampir berimpitan dengan bidang edar planet. Yang keempat, komet. Komet berasal dari bahasa Yunani, yaitu kometes, yang artinya berambut panjang. Komet menurut istilah bahasa adalah benda langit yang mengelilingi matahari dengan orbit yang sangat lonjong. Komet terdiri atas es yang sangat padat dan orbitnya lebih lonjong daripada orbit planet. Komet menyemburkan gas bercahaya yang dapat terlihat dari bumi. Bagian-bagian komet yaitu A. Inti komet, yaitu lapisan komet yang kecil tetapi padat, tersusun dari debu dan gas. Yang ke B, koma, yaitu daerah kabut di sekeliling inti. Yang ke C, ekor komet, yaitu bagian yang memanjang dan panjangnya mampu mencapai suhu 1 astronomi. Kenampakan komet beserta bagian-bagiannya dapat kita lihat seperti gambar berikut. Arah ekor komet selalu menjauhi matahari. Hal itu dikarenakan ekor komet terdorong oleh radiasi angin matahari. Komet itu muncul setiap 70 tahun sekali. Komet sering disebut sebagai bintang berekor. Yang kelima, asteroid. Asteroid adalah benda langit yang mirip dengan planet-planet yang terletak di antara orbit Mars dan Jupiter. Asteroid disebut juga planetoid atau planet kerdil. Letak asteroid dalam sistem tata surya dapat dilihat pada gambar berikut. Yang keenam, meteorit. Meteorit adalah batu-batuan kecil
yang sangat banyak dan melayang-layang di angkasa luar. Batuan-batuan ini banyak mengandung unsur besi dan nikel. Batuan-batuan ini masuk ke atmosfer bumi karena pengaruh gaya gravitasi bumi. Gesekan dan atmosfer bumi menghasilkan panas yang membakar habis batuan-batuan itu sebelum sempat mencapai permukaan bumi. Batuan-batuan itu atau benda-benda langit yang bergesekan dengan atmosfer bumi dan habis terbakar sebelum sampai di permukaan bumi dan disebut meteor. Adapun batuan-batuan yang tidak habis terbakar sampai di permukaan bumi disebut meteorit. Selanjutnya kita perhatikan perbedaan antara meteor, meteorit, dan meteorit. C. Karakteristik masing-masing planet. Yang pertama, Merkurius. Merkurius adalah planet terdekat dari matahari. Jaraknya sekitar 58 juta kilometer atau 0,39 satuan astronomi dari matahari. Ciri-ciri planet Merkurius. A. Hampir tidak memiliki atmosfer. Yang ke B. Temperatur pada siang hari sangat panas. C. Pada malam hari sangat dingin. D. Planet yang ukurannya paling kecil. E. Permukaan Merkurius penuh kabah akibat meteorit yang berjatuhan. F. Merkurius bergerak mengelilingi matahari dalam waktu 88 hari dan berotasi dengan periode 59 hari. Yang kedua, Venus. Venus merupakan planet terdekat kedua dari matahari dalam tata surya kita. Jaraknya dari matahari sekitar 108 juta kilometer atau 0,72 satuan astronomi. Planet Venus disebut juga sebagai bintang kejora, bintang senja, bintang barat, atau bintang malam. Karena terkadang planet ini terlihat di sebelah barat sebelum matahari terbenam. Terkadang juga disebut sebagai bintang timur atau bintang pagi karena terlihat di sebelah timur sebelum pagi. Ciri-ciri daripada planet Venus. A. Memiliki atmosfer yang sangat tebal. B. Temperatur pada siang hari sangat panas. C. Pada malam hari sangat dingin. D. Warna mengkilat. E. Atmosfer terdiri dari gas karbon dioksida. E. Venus mengelilingi matahari sekali putaran dalam 225 hari. Periode rotasinya 243 hari dengan arah rotasi berlawanan dengan planet lainnya. Yang ketiga, Bumi. Bumi adalah planet ketiga dalam tata surya kita. Jarak rata-rata Bumi ke matahari adalah 150 juta kilometer atau 1 satuan astronomi. Diameter Bumi sekitar 12.700 km. Di sekitar Bumi terdapat atmosfer yang berfungsi seperti tirai penahan sinar ultraviolet. Karena atmosferlah kehidupan di Bumi bisa bertahan. Bumi tampak berwarna biru karena sebagian besar permukaannya tertutup oleh air.
Ciri-ciri planet bumi. A. Memiliki atmosfer. B. Temperatur pada siang dan malam tidak terlalu berbeda. C. Warna kebiruan bila dilihat dari angkasa. D. Terdapat air. E. Ada kehidupan. F. Rata-rata periode revolusi bumi adalah 365,25 hari dan periode rotasinya sekitar 24 jam. Yang keempat, Mars. Mars merupakan planet keempat dari matahari. Jaraknya dari matahari sekitar 228 juta kilometer atau 1,52 satuan astronomi. Mars berukuran lebih kecil dari bumi. Diameternya sekitar 6.800 km. Ciri-ciri daripada planet Mars. A. Permukaan berbatu-batu. B. Memiliki kutub es seperti bumi. C. Suhu permukaan lebih dingin dari bumi. D. Memiliki gunung berapi dengan ketinggian 2.300 meter dari permukaan tanah. E. Warna kemerahan. F. Periode revolusi Mars adalah 687 hari dan periode rotasinya sekitar 24,6 jam. Yang kelima, Jupiter. Jupiter adalah planet kelima dalam tata surya kita dan merupakan planet terbesar. Jaraknya dari matahari adalah 778,3 juta kilometer atau 5,2 satuan astronomi. Ciri-ciri planet Jupiter. A. Planet terbesar. B. Berdiameter 11 kali diameter bumi. C. Atmosfer terdiri dari hidrogen dan helium. D. Memiliki awan dari amonia dan kristal es. E. Periode rotasi Jupiter adalah 9,8 jam dan periode revolusinya sekitar 12 tahun. Yang keenam, Saturnus. Saturnus merupakan planet keenam dalam tata surya dan terbesar kedua setelah Jupiter. Saturnus berjarak 1.428 juta kilometer dari matahari atau 9,54 satuan astronomi. Ciri-ciri daripada planet Saturnus. A. Angkasanya diselimuti oleh sabuk yang kaya hidrogen. B. Mempunyai cincin yang berlapis-lapis di atas kristal es dengan lebar 402.000 km dan tebal 15 km. C. Periode revolusinya 29,5 tahun. Sedangkan periode rotasinya sangat cepat, yaitu 10,6 jam. Yang ketujuh, Uranus. Uranus merupakan planet ketujuh setelah Saturnus dalam tata surya kita. Jarak Uranus dari matahari sekitar 2.870 juta kilometer atau 19,19 satuan astronomi. Ciri-ciri planet Uranus. A. Terselubung kabut tebal, terutama terdiri dari gas metan. B. Garis tengahnya kira-kira 4 kali garis tengah bumi. C. Berrotasi dalam waktu 11 jam
dan berevolusi dalam waktu sekitar 84 tahun. D. Berwarna biru kehijauan dengan awan tebal yang menutupinya. Yang ke-8, Neptunus. Neptunus merupakan planet ke-8 dalam tata surya kita. Jaraknya dari matahari sekitar 4.500 juta kilometer atau 30,07 satuan astronomi. Ciri-ciri planet Neptunus. A. Keadaannya hampir sama dengan Uranus sehingga sering disebut planet kembar. B. Suhu permukaannya mencapai min 120 derajat Celcius. C. Untuk sekali putaran mengelilingi matahari, Neptunus membutuhkan waktu 165 tahun dan periode rotasinya 16 jam. Anak-anak sekalian, sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini. Nanti kita bertemu kembali pada pertemuan berikutnya. Untuk lebih memahaminya materi ini, baca modul IPA Fisika tentang tata surya dengan topik sistem tata surya. Selamat belajar dan tetap semangat. Terima kasih.